Siap Bu, siap Bu. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam Pak Asep. Duh, Bu Yun nih, maaf ganggu nih Bu Yun. Iya, Nih, mangga Pak Asep. Pak Asep hmm, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini boleh saya minta waktunya Bu ya. Ini Boleh, mangga. eh, saya mau cerita nih tentang yang saya lagi rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, baik Pak Asep. Apa yang mau Pak Asep ceritakan Pak Asep? Hmm, Jadi begini Bu Yun, akhir-akhir ini saya tuh ngerasa kok murid-murid saya di kelas itu sepertinya kurang antusias dalam menerima pelajaran, Bu. Terus selain itu murid yang mengerjakan tugas itu hanya 60% dari jumlah keseluruhan, Bu. Jadi menurut Pak Asep apa nih kira-kira yang ingin Pak Asep harapkan dari pembicaraan kita? Ya, gini Bu, saya sih pengen sharing ya. Saya juga pengen mendapatkan solusi nih atas Hmm, permasalahan saya ini supaya antusias murid saya ini meningkat lah itu. gitu ya Pak Asep ya. Ini menurut Pak Asep nih ya, apa yang membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam belajar? Pak Asep? Eh, Kalau saya ingat-ingat lagi, hal yang membuat murid saya kurang antusias ini adalah yang pertama nih, eh, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan untuk anak-anak, terus agak monoton, kemudian saya sepertinya terlalu dominan di kelas, jadi berbicara di depan murid-murid saya itu terlalu banyak mungkin porsinya, dan saya Ya, baik. Silakan tidak Bapak dan banyak Ibu dimulai. Mangga. memberikan Khusus untuk kelompok 2, kesempatan. karena satu passengernya belum ada. Untuk kelompok 2, boleh? Boleh. Saya jarang memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif bicara 15 di menit, 15 pembelajaran menit, saya, Bu. Bu. Ada sedikit refleksi ya. Iya. Ya, itu 15 menit. Jadi langsung aja. Nanti kita refleksinya ada lembar khusus seperti yang kemarin, Bu. Ya, Gitu, Bu. oke. Oh, begitu ya Pak Asep. Lalu Betul, Bu. Betul. kira-kira nih ya Pak Asep ya, apa sih yang membuat murid-murid Pak Asep itu jadi antusias Yes. dalam belajar? Boleh. Tema beda boleh, Menurut sama boleh dengan kemarin. saya, Oke. Ya. Waktu breakout room-nya kurang lebih 57 detik lagi kalau mau ini udah mulai, ya. murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton atau tidak membosankan. Oh, gitu ya Pak Asep. Wah, saya sependapat tuh Pak Asep. Lalu menurut Bapak ini kira-kira yang bisa membuat murid-murid Bapak itu tidak bosan dalam belajar apa ya Pak? Hmm, Mungkin seperti pembelajaran yang berpusat kepada murid, jadi murid diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian diselingi dengan ice breaking atau dengan games-games yang menarik untuk anak-anak supaya belajarnya itu jadi lebih menarik gitu. Gitu ya Pak ya. Lalu apa nih ya kira-kira yang membuat penyebab dari antusias anak-anak itu artinya tidak antusias dalam pengumpulan tugas yang katanya cuma berapa tadi 60% ya Pak ya? Gimana tuh Pak? Apa penyebabnya ya Pak ya? Eh, Kemungkinan sih karena tugas saya terlalu banyak, saya lihat-lihat lagi ya, dan isinya itu banyak pertanyaan, tapi saya tidak memperhatikan
sumber belajar yang beragam dan menyenangkan, Bu. Begitu ya. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa yang Bapak gunakan selama ini, Pak? Kebanyakan yang saya pakai itu buku, buku teks atau buku yang di perpustakaan. Begitu. Ada nggak kalau sumber belajar lain selain dari buku teks di perpustakaan, Pak? Saya pikir sih banyak sebetulnya, Bu, ya, seperti sumber belajarnya itu seperti video, video YouTube, terus artikel-artikel di blog yang mengenai pendidikan atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, di Google, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sekarang lagi ramai nih, Bu, kayak TikTok atau lain-lain lah yang lagi disenangi anak-anak lah. Oh, gitu ya, Pak, ya. Senang nih kayaknya kalau benar nih, Pak, kalau menggunakan TikTok saya aja suka gitu kan untuk menggunakan TikTok atau IG gitu ya, di reel gitu. Lalu rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa, Pak, ya? Rencana saya yang pertama, saya coba merancang pembelajaran yang menyenangkan atau mengasihkan dengan menggunakan beberapa sumber belajar, jadi tidak hanya satu sumber belajar aja supaya nggak monoton. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugasnya tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu disesuaikan dengan minat dan bakat murid-muridnya. Misalnya saya dengan kalau sekarang itu kan disebutnya itu apa sih, pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu, ya. Iya. Nah, sehingga murid saya itu tidak merasa terpaksa ketika mengerjakan tugasnya. Jadi mereka bisa mengerjakan tugasnya itu dalam bentuk drama atau bisa juga lagu, bisa juga puisi, pantun, laporan digital atau lain-lain sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu. Nah, bagus sekali tuh, Pak. Rencana Bapak itu tadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan bisa berhasil ya, Pak, ya. Lalu apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? Berarti saya harus berkomitmen agar membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar ketika kita mengeksplorasi materi pembelajaran itu, sehingga nanti murid-murid saya ini mereka dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga bisa membuat murid-murid saya ini senang dalam mengeksplorasi materi pembelajarannya tanpa ada unsur paksaan. Ini akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini sesuai murid-murid saya, tergantung apa tadi minat dan bakatnya, Bu. Oh, bagus sekali itu ya, Pak, ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dan sesuai harapan ya, Pak, ya. Iya, Bu. Makasih, Bu, nih ya, saya jadi tercerahkan nih dengan sharing ini. Saya jadi sedikit menemukan, bukan sedikit, banyak malahnya menemukan solusi nih buat permasalahan saya ini. Sekali lagi makasih, Bu, nih waktunya nih. Saya mengganggu Ibu nih ya. Jadi curhat nih sama Ibu nih tentang Nggak permasalahan apa-apa. saya nih. Nggak apa-apa, Pak Asep. Mudah-mudahan semuanya bisa Ya, berjalan Bu. dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Makasih, Bu, ya. Ayo, Saya pamit, Bu, sama-sama Pak ya. Asep. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ini kok. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Asep. Oh, waalaikumsalam, Bu. Yuyun, ada apa, Bu, nih? Mohon Aduh, tuh ini kayak nih. Waalaikumsalam, Bu. Yuyun,
Ada apa Bu nih? Mohon Aduh, tuh ini kayak nih. mohon waktunya sebentar ya Pak Asep. Ini ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Oh gitu. Boleh, boleh Bu, boleh. Gimana, gimana Bu? Ada apa nih yang ingin Ibu obrolin, yang ingin Ibu bicarakan nih? Ini Pak, ini terkait tugas saya sebagai wali kelas. Hmm. Di kelas saya itu kan kelas 9 ya, ada anak yang dari laporan wali kelasnya katanya dia itu dulu waktu kelas 8 suka bolos dan dan pernah ikut tawuran gitu ya. Nah, baru beberapa hari masuk kelas, ya pelajaran baru sekarang nih ya, ternyata dia memang sudah mulai bolos nih Pak. Ini gimana caranya mengatasi anak yang suka bolos ini ya Pak ya? Ini saya takut banget kebiasaan dia ini terulang di kelas 9 Pak. Kebiasaan apa yang Ibu takutkan itu? Ya, itu tadi Pak, kebiasaan bolos sama suka ikut-ikut Oh, tawuran. Pak. ya, 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 ya. Menurut Bu Yuyun nih, apa sih yang Ibu tahu? Mungkin Ibu sudah coba cari tahu membuat Farhan ini sering bolos sama terlibat tawuran. Sebenarnya sih dari informasi ya Pak ya, Farhan itu kayaknya sih kurang termotivasi dalam belajar, sehingga dia tuh banyak main dan akhirnya mencari kesibukan dengan cara tawuran Pak. Sepertinya seperti Berarti itu. dia melampiaskan waktu itunya dengan tawuran Bu ya. Iya betul Nah, Pak. lalu menurut Ibu nih, kira-kira yang membuat Farhan tidak termotivasi nih untuk belajar itu apa nih? Sepertinya mungkin dari kita ya sebagai gurunya ya, kita harus ngasih apa sih, memberikan pelajaran itu supaya dia senang, artinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan agar mereka juga apa sih, termotivasi dan tidak memanfaatkan waktu luang itu dengan hal-hal yang tidak baik seperti halnya tawuran, Pak. Berarti apa? Mereka harus pembelajaran Ibu yang menyenangkan gitu ya. Iya, Pak. Nah, wah, saya sependapat tuh Bu. Lalu ini menurut pendapat Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan supaya Farhan ini tidak terlibat tawuran? Sepertinya kali supaya Farhan ini kayak tampak sibuk kali ya Pak ya. Artinya membuat sibuk dengan hal-hal yang positif tentu saja. Setuju. Iya. Nah, tapi kesibukan apa nih Bu yang kira-kira bisa membuat dia lupa atau tidak tawuran? Mungkin si Farhan ini harus diberi tugas tambahan ya. Seperti misalnya tugas tambahan ini artinya tanggung jawab di kelas gitu ya. Artinya dia itu mungkin harus diberi posisi atau tanggung jawab di kelas sebagai pengurus atau mungkin bahkan KM kali ya Pak ya. Berarti selain diberi jabatan itu Bu ya. Oh iya, jabatan. Ya. Berarti tapi selain diberi tugas tadi, jabatan tadi, ada lagi nggak Bu yang bisa dilakukan supaya menghilangkan kebiasaan bolos sama tawuran ini? Karena dia beberapa hari ini suka bolos dan saya takut nanti ujung-ujungnya tawuran, mungkin nanti kan kami nih ya di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelasnya ditambah barangkali ya dengan pasal tawuran ini ya Pak ya. Kayak gitu kali ya. Dan kemudian karena dia juga suka bolos, ya saya harus koordinasi sama orang tuanya. Bilang kalau si Farhan ini suka bolos, plus mungkin menghubungi ini apa BK. Kalau misalnya saya tidak sanggup mengatasinya, otomatis saya harus menghubungi BK untuk mendapatkan konseling kali ya. Itu ya Pak ya? Betul. Supaya Ibu tahu penyebabnya itu Bu ya. Iya, betul Pak. Wah, bagus tuh Bu tuh idenya tuh. Merevisi keyakinan kelas tuh. Nah, tapi kira-kira nih selain
guru BK sama orang tua ada nggak Bu pihak-pihak lain mungkin yang berkompeten yang bisa kira-kira membantu mencegah atau membantu ibu lah dalam mencegah usaha anak ini agar tidak bolos dan tidak tawuran supaya tidak menular ke anak-anak yang lain gitu Bu. Apa ya? Mungkin dikasih ini kali ya Pak, pembinaan sama pihak yang berwenang kayak kepolisian gitu ya? Itu ya Pak ya? Mungkin dia atau Pak polisinya datang ke sini memberikan sosialisasi kepada anak-anak untuk pencegahan supaya tidak terjadi lagi tawuran gitu ya Pak ya? Wah betul-betul setuju tuh Bu saya tuh. Jadi artinya ibu akan berkoordinasi ya Bu dengan pihak yang berwenang ini supaya bisa ada macam apa sih sosialisasi gitu ya. Iya. Nah, sekarang nih kalau ibu udah punya ancaman itu, kira-kira rencana awal ibu apa nih yang akan ibu lakukan nih untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk rencana awal ya, pasti saya akan meminta anak-anak di kelas untuk memberikan apa sih kayak posisi atau jabatan sebagai pengurus di kelas. Iya, sebagai pengurus kelas karena kan walaupun sudah ada sebenarnya kan sudah ada tapi tambahin aja biar si Farhannya ini sibuk. Nah, itu untuk yang pertama. Dan kita juga membuat keyakinan kelas tambahan tadi, Pak. Tentang tawuran. Jadi kalau misalnya terlibat tawuran, konsekuensinya apa? Iya, betul. Mohon ya. Terus segera memanggil orang tua. Yang kedua panggil orang tua. Orang tuanya Farhan biar tahu kalau Farhan juga memang di kelas 9 belum begitu banyak berubah, bolosnya masih ada gitu ya. Kemudian bersama guru BK kita konsul ya tentang anak ini bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana biar orang tuanya juga tahu kalau Farhan ini masih seperti yang dulu, artinya masih tidak merubah kebiasaannya dalam bolos tuh Pak. Iya. Setuju. Nah, kira-kira Bu kapan nih rencana ini bisa Ibu laksanakan Ibu? Kayaknya secepatnya deh Pak. Setelah saya ngobrol sama Bapak, saya mungkin secepatnya akan melaksanakan rencana-rencana saya tadi. Ya dengan harapan si Farhan ini tidak melakukan bolos lagi atau mungkin terlibat tawuran lagi. Dan segera mungkin akan meminta pihak sekolah untuk segera menghubungi pihak yang berwenang agar memberikan sosialisasi tentang bahaya dari tawuran ini, Pak. Ya. Betul. Ya. Artinya agar cepat teratasi ya Ibu. Iya, akan segera menghubungi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah ini Bu ya. Iya. Bagus tuh Bu. Segera saya mendukung nih Ibu, mudah-mudahan Ibu segera mengeksekusi nih. Kemudian apa yang Ibu rencanakan tadi, komitmen Ibu tadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai harapan Ibu ya Bu. Ya, amin. Bapak ini terima kasih nih ya atas sarannya. Berkat Bapak kayaknya saya malah terbuka tentang permasalahan saya ini. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Sama-sama Ibu, sama-sama kita juga sharing, saya juga nambah ilmu dari Ibu, ternyata ada kondisi begini juga ya. Jadi biar jadi pelajaran buat saya Bu. Betul, sama-sama Ibu. Sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Apa-apa Bu, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Atas ya. Alhamdulillah. Aduh, punten Pak. Tenang Bu. Gitu benar. Serna lepat. Betul, tapi bukan berarti ngalir terus. Kalau kelewat terus saja kalau bagus. Kalimat banyak ininya, banyak terlewatnya. Pak Iwan udah kan baik. Ini ngerekam terus.
stop recording enggak? Abi tuh tiasa nyetok na cuman Pak Iwan ya nu tiasanya. Dah. Dah. Gimana kemana nih? Tadi. Gimana Bu? Kira-kira tadi kekurangan sama kelebihannya apa Bu? Masih ada 10 menit lagi katanya. Tuh refleksi. Dari saya ya, saya Dari mah Bu dulu. saya mah merasa kalau untuk saya ya Pak ya, kalau Bapak sih kayaknya nggak ada kekurangannya, saya Wah, sendiri. sama aja Bu. Saya sendiri kadang memberikan pertanyaan yang apa sih yang berbobot itu agak susah. Jadi takut pertanyaan saya teh tidak nyambung dengan jawaban yang akan Bapak pilih tadi. Gitu. Ya. Kayaknya apa ya? Tidak sesuai lah pertanyaan dengan Bapak arahnya kemana, saya kemana, takut salah gitu. Nah, itu Pertanyaan makanya saya teh nyambung sih nama. enggak Bu, sebetulnya ini karena kan memang seharusnya kalau realnya mah coaching ini kan tidak di skenario ya. Jadi yang tahu alurnya itu sebetulnya coach aja. Yang tahu alurnya itu coach aja sih kalau kata saya mah. Kan kalau di skenario kan memang ya kita memang kurang natural gitu ya. Memang lebih enak kalau kata saya. Yang penting kita tahu alurnya, alur apa sih ceritanya ini kita udah menguasai nih. Nanti ya kan kita nggak mungkin kalau coaching di marakan kita di sekolah nih kamu nanti begini ya ngejawabnya kan enggak ya. Kita justru kan menggali mereka. Nah yang penting Ibu alur ceritanya tahu kan pertama apa saya itu saya lupa nih. Tirta tujuannya, identifikasi. Tujuannya dulu kan jadi kita ketika teman kita ada satu permasalahan yang kita fokus ke tujuan ini, kita mau apa nih, hanya dari saya nanya ke Ibu apa yang mau kita ambil dari pembicaraan ini atau Ibu pengennya apa nih ya. Nah itu kan tujuannya. Kalau Ibu ngomongnya bagaimana itu mah bebas bahasa kita aja, karena yang membuat Ibu sebetulnya membuat Ibu tadi bukan terbata-bata, yang membuat Ibu itu karena kita terkungkung oleh skenario. Jadinya kita kan otomatis harus mengikuti skenario. Saya kalau misalnya nanya sesuai dengan yang saya tanyakan, yang saya inginkan, kadang takut nanti si coachnya tidak bisa jawab gitu. Akhirnya saya berusaha menghafalkan pertanyaan, kira-kira pertanyaan yang saya sampaikan apa gitu. Takut sekali. Tapi tadi enggak bagus tuh, banyak improve-nya kok. Tadi banyak improve-nya. Nah, tapi kalau ketika realnya mah improve-nya itu berdasarkan pengetahuan kita terhadap masalah si coachnya. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol apa yang bisa saya bantu nih. Jadi dia akan curhat tuh ceritanya nih. Curhat, nah terus kamu pengennya baru kan identifikasikan masalah ya. Oh, masalah dia itu ternyata ini. Nah terus penyebab itu teh gitu doang sebenarnya, identifikasikan penyebab itu teh. Kenapa kalau dia ngejawab ini, coba diingat-ingat lagi, mungkin
ada hal yang membuat masalah itu timbul, nah kita mancing Iya. biar dia Kalau bisa menemukan sendiri. iya, kalau realnya mah mungkin karena kayak gugup barangkali ya Pak ya. Jadi Iya, gugup. pertanyaan saya tuh kadang, aduh ini bisa jawab nggak ya beliau? Gitu saya takut terlalu jauh melenceng dari tirtanya. Iya, enggak sih, bagus Bu. Ya yang penting mah tirtanya itu udah terpenuhi semua, hanya tinggal pemilihan pertanyaannya. Kalau kalau yang karena kan yang akan menjawab sendiri itu yang mencari solusi sendiri itu kan dia, coachingnya. Kita mah mancing pertanyaan supaya dia bisa nemuin sendiri, mengidentifikasi sendiri, dan merencanakan sendiri. Nah, komitmen kita kan hanya menegaskan nih, udah punya rencana, udah apa nih mau dieksekusi kapan nih, ini perlu apa nih. Nah, itu di komitmen mah eksekusinya. Tapi udah iya, saya sama Bu, sebetulnya tadi banyak yang ke ini, cuman ya ngalir aja, jangan berhenti. Kenapa? Sama saya karena kita terbatas oleh skenario. Kalau Iya, enggak mah misalnya malah malah lebih mengalir nggak pakai skenario iya sebetulnya. sepertinya ya Pak ya. Karena kita kan yang penting kita ikutin ceritanya itu kan memang kejadian nyata. Kalau skenario, kalau kalau Real ya. pada realnya nyata yang kita alami atau yang ibu alami gitu. Kalau ini Terus memang mungkin terjadi, tapi kan ininya di karang-karang kan kasusnya gitu. iya, Tapi ibu itu misalkan simpanan kalau kejadian nyata ya mungkin bisa ibu terapin. yang itu ya Cuman coach, kasus yang saya ya. ibu coba cari coach nih, misalnya ke yang sesama, yang kalau saya kan di SD nggak ada, permasalahannya kan nggak ada guru BK, mungkin saya bisa ngasih solusi itu ya kayak tadi mancing-mancing itu, karena ada skenario nya. Kalau mungkin yang sama ke artinya guru sesama guru SMP yang memang ada guru BK-nya, situasinya akan lebih kena gitu. Atau yang di Iya. atas kita seperti pengawas atau, nah masalahnya pengawasnya tahu nggak teknik ininya, teknik ceritanya, Karena alur kan ceritanya. saya kalau alurnya emang hafal Pak, tapi ketika Hmm. memberikan pertanyaan kan istilahnya feedback dari si apa si coach ya, terus ke kita, terus kita balikin. Nah itu kadang saya bingung pertanyaan Tapi uh, yang hmm, hmm, yang berbobotnya tuh rada-rada masih nggak nyambung gitu. iya. Tapi saya tadi banyak kebantunya begitu pertanyaan ibu apa nih. Nah, saya udah tahu arahnya kemana, makanya saya banyak, sebetulnya banyak yang nggak sama persis kayak yang di skenario. Begitu ibu nanya begitu, oh seolah-olah saya tuh lagi inget-inget bener, ternyata ya kepancing nih oleh pertanyaan, betul bisa memancing jawaban kita, ternyata pertanyaan yang berbobot itu. Gitu ya Pak ya. Tapi Hmm. saya masih tetap aja merasa tidak pede kalau memberikan pertanyaan. Saya mending jadi coach daripada coach. Beneran. Menjadi coach takut, aduh nanti saya memberikan pertanyaan, naon sih si ibu? Kayak gitu pertanyaannya. Iya sih, memang kalau di realnya mah kan ini kadang, atau kita jadi coach kadang-kadang coachingnya ini eh, apa sih, nggak seini sama kita gitu, jadi dia mancingnya susah gitu, kadang-kadang bisa dianya nggak ngerti gitu. Tetap kembalinya ke kompetensi lagi, ke kompetensi orangnya. Iya ya, ya itu tadi saya yang kayaknya kurang bisa 5 kalau menit lagi mancing Bapak dan orang. Ibu silakan pakai untuk refleksi ya. Wow, 5 wow. menit lagi. Kalau Siapa? menurut saya sih udah refleksinya ini, tertulisnya kita bikin nggak ya?
Mungkin nanti bikin tertulisnya kan apa yang kita simpulkan dari pembelajaran kita itu kan yang pertama ya. Hmm. Terus Hmm. apa yang ingin kita perdalam. Yang jelas kesimpulannya memang Tirta itu bagus untuk memancing, tapi kesulitan buat saya mah itu mencari pertanyaan yang Pertanyaan. berbobot. Heeh, Iya, iya kalau benar. untuk jadi coachnya, kalau untuk jadi coaching mah kan kayaknya kalau coachnya sudah memancing pertanyaan, kita Iya, jadi, oh iya, jadi kepikiran iya. gitu kan. Jadi Itu, kepikiran. kayak Iya tadi betul, kan bersama-sama. iya, jadi Betul, saya kira yang jadi kesulitan saya itu betul membuat pertanyaannya yang supaya mancing, dia mikir mengarahkan, gitu ya, iya, tapi heeh, ke arah yang solutif yang tadi kata Bu ya Bu solusinya Juli, solusinya solusinya memang kan bisa diterapkan gitu. mohon. Ya itu saya susah banget kalau jadi coach mah kayaknya enak gitu, cuman dengerin terus oh iya jadi kepikiran gitu, oh iya itu solusinya. Nah, Tapi kalau misalnya jadi coach, aduh kumaha mancingnya supaya pertanyaan itu tuh bikin dia mikir gitu Pak, ya agak iya. susah kalau saya. Kadang-kadang kan ya kalau kita sama temen ya tahu atuh. Jadi terus Iya, malah kepancing kitanya ya, malah kepancing, kita "Hah, bagaimana ya?" Jadi tidak berusaha untuk membalikan gitu kan ya. Jadi sedangkan kalau posisi kita sedangkan coach gitu. posisi iya nggak boleh memberi solusi secara langsung kan. Iya, memberi solusi secara langsung nggak boleh, terus ikut Iya, pusing juga nggak boleh kan ya? iya nggak boleh. Kan, Nggak boleh aduh terbawa ini, kurang terbawa, nggak mungkin kan ditanya, aduh gimana ya? Masa kayak gitu kan? Nggak mungkin ya. aduh gimana saya juga nggak tahu. Iya. Tah eta bikin bikin yang lainnya jadi dia oh lah ya mah kayak Mas, gitu Bu, tuh. yang boro-boro kamu saya puyeng. Tah Ah, eta kan itu kalau bikin dia tuh nggak mikir, nggak ada. Jadi putus asa kan ya. Kadang iya. suka kebawa begitu deh. Ini tuh terjadi kalau saya tuh ditanya sama anak-anak muda tuh di sekolah. Ibu Hmm, gimana ini sih ini kok begini? Iya ya, ibu juga nggak tahu ini dia juga begitu. Nah, itu tuh tadi. Padahal iya, kalau kalau ditanya gitu. seperti itu ya, ya harusnya kayak tadi itu Tirta itu ya. Tapi kadang Iya. tadi Jadi ketika itu tuh harusnya sini 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 ngobrolnya biar enak. Gimana gimana ada apa. iya, harusnya gitu ya. Iya, ada apa nih. Sebenarnya nggak usah bahasanya terlalu. Saya kayak pas lihat punya Pak Iwan punya yang lain bahasanya ternyata yang nggak harus bahasa resmi-resmi banget, artinya Iya. keseharian kita aja. Ya Mm-mm. misalnya agak Betawi atau agak campur Sunda ya nggak apa-apa. Ternyata ya gimana nyamannya kita berkomunikasi dengan orang itu. Iya, iya, iya. Ya Ya karena tadi kan dipaksakan kita bahasa resmi kan takutnya malah nggak nyambung ininya. malah jadi tegang ya Pak ya. Kaku ya jadi kaku. Jadi kaku. Saya tadi tuh mau berusaha dengan bahasa saya tapi takut nggak boleh ya. Jadi weh eh, seperti yang dibuatkan gitu kan. Akhirnya Hmm, aduh kamu baik gitu. Ada untungnya yang ditanyanya ngerti. Ya, itu tadi pertanyaan yang sayanya yang agak susah tuh di situ Pak. Bikin yang pertanyaan bikin orang mikir gitu ya. berarti Cari itu solusi. tinggal tugas kita nih bikin apa? Bikin pertanyaan yang bikin teh berarti spontan bukan bikin. Harusnya kan kita spontan kan. Iya, tadi Kan itu nggak mungkin tapi kita kan apa orang mau curhat video call Pak mau tulis. curhat ntar saya bikin pertanyaan dulu Iya bener 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 bener. Iya, ya harus berarti kebiasaan Bu kebiasaan ya pertama kita dari skenario dulu ya mudah-mudahan sih lama-lama aslinya nah, ya ya praktek bisa realnya bisa gitu ya Pak ya. ya kita dicobalah walaupun Iya. setidaknya kita cerita walaupun berbobotnya misalnya ya belum sampai bobot ke diangkat 90-80 mah terlalu gede Iya, minimal atau setengahnya gitu udah bagus lah 50% bobotnya gitu misalnya iya. ya karena coaching itu kan ini Bu skill itu kan harus diasah Hmm. kalau tidak diasah ya
gimana sih kita bicara di depan orang kalau tidak terbiasa? Susah. Saya yang nggak terbiasa bicara di depan banyak orang, makanya ketika kalau jadi coaching kayaknya saya mikir 2 kali gitu, aduh sama yang lain aja dah. Baik, Bapak dan Nah, Ibu, oke. waktunya Oke. sudah habis ya. Iya siap Pak. Oke, silakan kembali ke main room Bapak dan Ibu. Oke Bu, yuk. Siap ya. Makasih ya Pak Sep ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.